Here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul Scorned. Film ini menceritakan tentang seorang pelajar tampan yang dapat rezeki nomplok dari guru les privatnya sendiri hampir setiap hari, cuy. Namun ternyata ada udang di balik bakwan. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga harmonis yang sedang bersiap untuk menjalani kesibukan masing-masing. Di sana terdapat sang ayah yang bernama Alex dan istrinya yang bernama Rina. Mereka juga tinggal bersama dengan seorang Simbo yang udah ikut mereka sejak mereka menikah. Sesaat kemudian putra mereka yang bernama Robi datang, dan hari ini ternyata si Robi berulang tahun. Namun reaksi kedua orang tua Robi malah biasa-biasa aja, cuy. Gak ada yang punya ide buat ngasih kado atau gimana gitu. Mereka berdua malah meminta Simbo untuk menemani Robi di hari ulang tahunnya ini. Dan akhirnya Simbo pun membuatkan kue ulang tahun untuk Robi. Scene berpindah dan memperlihatkan sepasang kekasih yang sedang berdebat. Sang suami bernama Turman, sementara istrinya bernama Amanda. Dan perdebatan mereka disebabkan karena sang suami baru saja membeli sebuah mobil sport yang sebenarnya mereka nggak butuhkan, cuy. Agar sang istri nggak semakin marah, Turman pun bilang kalau sebentar lagi proyeknya akan membuahkan hasil yang cukup banyak. Dan setelahnya Turman pun langsung segera berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Turman terlihat bingung karena atasannya sedang meeting dengan orang yang gak biasa. Turman lantas bertanya kepada sekretaris bosnya itu, dan dia mengatakan bahwa orang itu adalah Alex yang sekarang dipercaya oleh bosnya untuk memimpin proyek strategis mereka. Turman yang gak mau kalah pun lantas mengajak bosnya untuk makan malam di rumahnya. Siapa tahu Turman yang nantinya bisa mendapatkan kembali proyeknya itu, ya kan. Singkat cerita, Turman dan bosnya pun tiba di rumah. Kemudian bosnya berkenalan dengan Amanda. Saat melihat Amanda, bos pun hanya bisa terkagum-kagum dengan kecantikan yang dimiliki olehnya. Di sini si bos rupanya mulai tergila-gila dengan Amanda. Bahkan dia mengatakan kalau Turman memperbolehkan istrinya bobo dengannya, maka dia akan memilih Turman untuk memimpin proyek strategis kantor mereka. Tapi anehnya nih, Turman yang udah dibutakan dengan uang ini lantas mengajak istrinya untuk minum bareng-bareng, cuy. Sampai akhirnya saat Amanda ini udah mulai maboy, Pak Bos pun langsung nyosor ke susu murni nasionalnya si Amanda. Amanda yang kaget lantas langsung berdiri dan pergi meninggalkan bos suaminya itu. Saat di dapur, Turman dan Amanda pun bertengkar karena ulah bosnya Turman yang kurang ajar banget. Nah, bangkainya nih, si Turman malah ngebujuk Amanda untuk melakukan perpusrengan duniawi supaya proyek strategis perusahaannya bisa dipimpin oleh Turman, cuy. Dan akhirnya karena kebutuhan rumah tangga yang makin mahal, Amanda pun mau gak mau nemenin si Pak Bos itu semalaman. Keesokan harinya seperti biasa, Turman pergi ke kantor untuk bekerja. Namun sialnya, proyek strategis yang dijanjikan kemarin akhirnya malah jatuh ke tangan Alex. Saat itu Turman pun dendam besar kepada Alex dan juga bosnya. Dan keesokan paginya karena weekend nih, Amanda pun ngajakin Turman untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Namun Turman menolak dan bilang kalau dia ingin pergi ke kantornya. Dan setibanya di ruangannya, Turman mengeluarkan sebuah pistol dan dia pun tak sadarkan diri, cuy. Seorang OB yang sedang berada di sana lantas segera melihat ruangan Turman. Beberapa saat kemudian Amanda mendapatkan kabar dari rumah sakit bahwa Turman telah berpulang ke dunia anime. Dia pun syok dan gak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, setelah pemakaman selesai, Amanda menuju ke kantor sang suami untuk mengambil barang-barang sisa yang ada di ruangannya. Karena kematian sang suami yang menjanggalkan, tak lupa dia juga mengambil data-data penting di PC milik Turman. Nah, di sini sebenarnya Amanda tuh tahu, cuy, penyebab suaminya meninggal itu adalah karena sakit hati akibat perbuatan Alex dan juga bosnya. Dan setelah itu Amanda pun langsung segera pulang dari kantor Turman. Di tengah perjalanan, Amanda pun merasa bahwa ia harus membalaskan apa yang sudah terjadi pada Turman. Segera ia pun langsung menuju ke rumah si bos, dan ketika si bos membukakan pintu, Amanda pun langsung menarik pelatuk yang ada di dalam tasnya.
semuanya cuy. Dan akhirnya Pak Bos pun bisa beristirahat dengan tenang dan berpulang ke dunia anime. Beberapa hari kemudian Amanda mendatangi sekolahnya Robby atau anaknya si Alex cuy. Dia pun meminta semua informasi mengenai Robby melalui wali kelasnya dengan mengatakan bahwa Amanda adalah tantenya. Dan akhirnya wali kelas Robby pun memberikan semua dokumen yang berkaitan dengan Robby. Begitu sampai di rumah, Amanda mengedit semua dokumen-dokumen asli dengan merubahnya sedemikian rupa supaya Amanda bisa dikirim ke rumah Robby sebagai guru privatnya si Robby ini cuy. Singkat cerita, akhirnya surat itu pun tiba di tangan Alex. Setelah membaca surat itu, Alex langsung setuju jika Amanda menjadi guru privatnya Robby. Lalu istrinya Rina langsung menelpon Amanda untuk segera datang ke rumah mereka dan mengajar Robby. Beberapa saat kemudian setibanya di sana, Amanda langsung berkenalan dengan Robby si calon muridnya. Dan saat itu Robby hanya bisa terdiam melihat kecantikan Amanda. Dan tak lama kemudian Alex pun datang. Dan gak jauh dari anaknya, si Alex ini juga cuma melongo melihat kecantikan Amanda yang sungguh mempesona. Setelah itu Amanda beralasan kalau apartemennya sedang diperbaiki dan gak mungkin dia mengajar si Robby di sana. Mendengar hal itu, Alex lantas menyuruh Amanda untuk tinggal bersama di rumah mereka. Keesokan harinya pas pulang sekolah, Robby diajak teman-temannya untuk mabar dulu nih. Namun Robby menolak dan bilang kalau dia mau fokus belajar dulu. Dan gak lama kemudian Amanda pun akhirnya datang menjemput Robby. Amanda yang lagi cantik-cantiknya itu kembali membuat Robby dan teman-temannya sedikit terpancing oleh paras cantiknya. Lalu sesampainya mereka di rumah, Bu Guru Amanda lantas segera memulai proses belajar mengajar bersama Robby. Namun di sini Robby malah nggak fokus belajar dan nggak berhenti ngeliatin Bu Guru Amanda. Amanda yang tahu kalau Robby tertarik dengannya hanya bisa tersenyum ke arah Robby yang langsung membuat Robby menjadi salting banget cuy. Sesaat setelah belajar selesai, Amanda beranjak mendekati Rina. Gak butuh waktu lama bagi Amanda untuk bisa akrab dengan Rina. Rina pun bilang kalau malam ini dia akan melaksanakan dinner dengan Alex. Dan Amanda pun membantu Rina memilihkan baju agar saat dinner nanti Rina bisa terlihat menawan. Lalu di malam harinya, Robby sengaja melemparkan bola basket ke arah kamar milik Bu Guru Amanda. Dia pun melihat ke dalam dan mendapati Bu Guru Amanda sedang asyik bermain-main dengan alat yang bisa geter-geter cuy. Namun pemandangan itu nggak berlangsung lama karena Simbo tiba-tiba datang dan segera menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Sesaat setelahnya Amanda yang tahu kalau keadaan rumah lagi sepi langsung menuju kamarnya Robby dan menghampirinya. Dia pun bilang agar lain kali jangan berisik supaya Simbo ini nggak tahu apa yang lagi terjadi. Dan Amanda juga bilang kalau mau mampir Robby tinggal ngetuk pintunya aja. Singkat cerita, tepat di tengah malam Robby mengetuk pintu kamar Amanda. Dan tanpa basa-basi Amanda pun segera mengajari pelajaran biologi yang gak bakal dilupain Robby seumur hidupnya cuy. Singkat waktu keesokan harinya, Amanda menghampiri Alex yang sedang bersantai di pinggir kolam. Dan lagi-lagi gak butuh waktu lama bagi Amanda untuk bisa akrab dengan Alex. Sementara itu Rina minta Simbo agar segera menyetrika baju-baju mereka yang lecek. Sementara Rina akan pergi keluar rumah sebentar. Nah di sini sebelumnya Amanda udah ngebikin rencana agar Simbo ini bisa berpulang ke dunia anime dengan tenang. Dan bener aja, ketika Simbo turun ke bawah, dia pun terjatuh dan meninggoy seketika. Sesaat kemudian Robby pulang dari sekolah dan langsung meminta makan siang kepada Simbo. Dia pun mencarinya ke dapur, namun yang dia temui malah Bu Guru Amanda. Dan untuk kedua kalinya mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Gak lama kemudian Rina datang dan mencari-cari keberadaan Simbo. Akan tetapi karena Simbo gak menanggapi panggilannya Rina, Rina pun akhirnya langsung mengecek ke bawah basement. Dan baru saja ia membuka pintu, Rina langsung histeris melihat Simbo yang udah jatuh tersungkur. Lalu Amanda pun akhirnya berakting bahwa semua ini adalah salahnya karena gak memperhatikan apa yang
yang udah terjadi. Lanjut pas malamnya, Amanda menghampiri Alex yang lagi main biliar sendirian. Amanda yang lagi pakai baju tipis pun seketika langsung membuat burung puyuh Alex berontak dari sangkarnya. Dan dengan sedikit pancingan dari Amanda, akhirnya terjadilah kegiatan seru antara Pak Alex dan Bu Guru Amanda. Nah, tapi ternyata cuy, kegiatan Alex dan Amanda juga diketahui oleh Robby yang mengintip dari kejauhan. Lantas ketika Alex selesai, Robby pun menghampiri sang ayah yang sedang rebahan di pinggir kolam. Robby pun mengatakan bahwa ia akan mengadukan semua yang terjadi antara Alex dan juga Amanda jika sang ayah nggak menuruti semua permintaannya. Dan akhirnya mau nggak mau, akhirnya Alex pun menerima kesepakatan itu dengan sangat terpaksa. Dan sekarang Robby pun bebas ngelakuin apa aja di rumah itu. Dan ketika Robby akan pergi tidur, dia dihampiri oleh Bu Guru Amanda di kamarnya. Amanda lantas berpura-pura bahwa tadi dia habis dipaksa sama Alex. Dan kalau Amanda nggak mau ngelakuin itu, maka bisa dipastikan Amanda akan dipecat sebagai guru les privatnya Robby. Mendengar pernyataan Amanda, Robby pun menjadi semakin kesal pada ayahnya sendiri. Keesokan harinya, Amanda mendatangi kamar Rina dan memberikan segelas teh hangat karena dari kemarin Rina masih syok atas kejadian Simbo. Saat itu Rina pun bilang kalau dia sangat berterima kasih karena keberadaan Amanda di rumah itu sangat membantu. Dia juga berterima kasih karena Amanda sudah mau menjadi teman berceritanya. Singkat cerita, beberapa bulan setelahnya, Robby mendatangi kamar Amanda dan dia bilang kalau dia diterima di universitas bergengsi yang ada di kota New York. Amanda pun sangat mengerti kebutuhan Robby sebagai salam perpisahan mereka. Dan akhirnya mereka pun kembali melakukan perpustrengan duniawi sebagai ucapan perpisahan mereka cuy. Menang banyak ya Robby ini. Hingga keesokan harinya, karena Robby udah berhasil masuk ke kampus yang diinginkan, Amanda pun akhirnya resign sebagai guru privat dan segera pergi dari rumah Alex. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Rina dan Alex pun menghubungi putra mereka sekedar untuk menanyakan keadaannya. Dan ternyata Amanda juga kini berada di sana dan menemani Robby selama berada di New York cuy. Dan akhirnya film pun ditutup dengan silaturahmi yang terjadi antara Amanda dan juga Robby untuk yang entah yang keberapa kali lah.